Saya tahu medannya berat. Inilah tantangan program, proyek yang ada di Papua Barat. Medannya berat. Saya tahu. Yang berkaitan dengan harga BBM, ada ketidakadilan. Di Jawa harga BBM hanya 7.000, di Mulia malah sampai 100.000. Saya nggak bisa seperti itu. Kalau di sana, di barat, di tengah, ya di sini juga harusnya sama. Bu Menteri sama Dirut PLN menyampaikan ke saya saat itu, Pak Dirut Pertamina menyampaikan ke saya, Pak, ini kalau harganya 7.000 ini ruginya banyak sekali. Pak, ini hitung-hitungannya Pak, kalau harganya sama Pak, di Papua, kita rugi 800 miliar. Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah Presiden Jokowi melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Impres nomor 9 tahun 2020. Dikatakan Menteri Basuki untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan 4 program. Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan program padat karya tunai. Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah dibangun Jalan Trans Papua sepanjang 3.534 km dan jalan perbatasan Papua sepanjang 1.098 km dan jembatan Yotefa 1,3 km. Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri antara 1 sampai 2,5 miliar rupiah. Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai kepala balai, kepala satker maupun PPK. Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Program tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari 671 miliar rupiah menjadi 731 miliar rupiah. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja. Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR, di antaranya pembangunan pos lintas batas negara, terpadu di Skau dan Sota, Merauke. Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR, di antaranya pembangunan pos lintas batas negara atau PLBN terpadu di Skau, Jayapura, dan Sota, Merauke. Pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 20, serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Mamberamo Raya. Secara keseluruhan pada tahun 2021, alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua
6,12 triliun rupiah. Untuk bidang sumber daya air, 670 miliar rupiah. Jalan dan jembatan 4,46 triliun rupiah, permukiman 650 miliar rupiah, dan perumahan 330 miliar rupiah. Sementara di Provinsi Papua Barat 3,67 triliun rupiah, alokasi anggaran untuk bidang SDA 600 miliar rupiah, jalan dan jembatan 2,54 triliun rupiah, permukiman 320 miliar rupiah, dan perumahan 200 miliar rupiah. Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.